Saya di tag lagi di posting pakar gatuan. Ya sebenarnya malas juga sih nanggapin yang beginian, ngulang-ngulang hal yang serupa yang sama. Tapi ini memang agak beda dikit lah. Anaknya bergaya charming dan pinter gitu ya. Pakai pamer bahasa Jerman segala macem. Tapi lihat aja ujungnya tetap gatuan. Ngelantur nggak karu-karuan. Dilihat aja dulu deh ya. Campur aduk deh ilmu agama sama sains. Sini merapat. Kalian minimal cobain dulu deh baca Quran tapi artinya. Asli, seseru dan secandu itu. Dengerin sampai habis ya. No scam ini seru banget. Pernah denger nggak tentang Einstein's biggest blunder? In 1917, Albert Einstein itu ngeluarin paper yang judulnya Kosmologische Betrachtung zur allgemeinen Relativitätstheorie. So, langsung aja kita bahas blundernya di mana. Ini original kopinya dan ini equation yang dia propose. Equation ini sebenarnya udah ada dari lama, tapi di sini beliau nambahin namanya cosmological constant. Ya, itu kesalahan terbesarnya. Karena untuk menghasilkan equation ini, beliau punya pandangan kalau alam semesta itu statis, tidak berkembang atau kita bisa bilang not expanding. Gue udah baca full papernya dan jelas banget nih di page 3. Beliau bilang gini, ein Abnehmen der Dichte im räumlich Unendlichen müsste nicht angenommen werden. Die mittlere Dichte bis ins Unendliche konstant. Intinya beliau bilang bahwa kepadatan alam semesta itu konstan. Buat yang bertanya-tanya apa sih kepadatan itu? Ini gak susah kok, tenang aja. Sekarang anggap tangan gue itu balon. Nih, dia padat. Terus gue tiup. Dia mengembangkan, yang berarti makin gak padat dan kepadatannya berkurang. Dan itu yang sebenarnya terjadi di alam semesta. 5 tahun setelahnya, Alexander Friedman dibangkit atau menyanggah teori Einstein. Ini gue juga nemuin paper aslinya, tapi pas mau baca, susah banget bahasa Rusia. Langsung nyerah, asli. Jadi mohon maaf banget, gue gak bisa ngasih bukti konkret langsung dari papernya. So ini gue ketik dari website NASA yang insya Allah terpercaya lah ya. Friedman menulis di papernya kalau ada kemungkinan bahwa alam semesta ini terus mengembang. 7 tahun kemudian, di tahun 1929, setelah observasi yang lama banget dan penemuan teleskop oleh Edwin Hubble, he confirmed that the universe is expanding. Wait, belum selesai, ini part paling kerennya. Please suka cepetan surat Az-Zariyat ayat 47. Universe kami bangun dengan tangan kekuatan kami, and we are certainly expanding it. Masya Allah, jujur speechless banget gak sih? Jadi nih, keblunderan Einstein itu udah terbantahkan 1300 tahun sebelum dia menyatakan keblunderan itu. Sekarang nih ya, the biggest question. Rasulullah tahu di mana? Dan kenapa bisa ngomong kayak gitu? Kalau nggak benar-benar dikasih tahu sama yang benar-benar. Jadi ngomongin keblunderan Einstein, dia sendiri blunder gitu lah. Saya nggak akan bahas Einsteinnya dulu, bahas surat Az-Zariyatnya. Coba Anda lihat sendiri. Terjemahan yang dia tunjukkan lagi itu tidak ada bilang universe, ya, bilangnya as-sama, langit. Terjemahan yang ditunjukin tuh langit, tapi mulutnya ngomong universe. Ini kan cuman model ngikutin Zakir Naik juga nerjemahkan ayat ini expanding universe gitu kan. Ada langit, bacanya tuh as-sama. Ya di situ memang dikatakan luas, diluaskan. Nah diluaskan tuh maknanya memang ada dua. Dibuat luas, kalau kita lihat tuh udah luas, tapi bisa juga luas terus menerus. Itu bisa dua memang maknanya. Tapi problemnya di situ bicaranya langit, as-sama. Kenapa tiba-tiba loncat ke universe? Ya. Ini problemnya. Az-Zariyat itu kata langit diterjemahkan jadi universe. Itu nggak ada. Ya, langit gitu bahasanya. Apakah langit itu universe? Itu pertanyaannya. Sekarang kalau langit itu dikatakan universe, ya, maka kita harus konsisten menerjemahkan ayat wa anzala minas sama'i ma'an, kami turunkan dari langit itu hujan. Berarti kami turunkan dari universe itu air hujan. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya dilihat lagi. Ini model-model gatuan ini. Pertama nggak lihat tafsir-tafsir. Yang kedua enggak lihat ayat-ayat yang terkait. Gitu ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna
lamusi'un. Itu ayat 47 yang tadi ya. Langit diterjemahkan itu langit, as-sama. Yang nggak ada terjemahan yang baca universe. Tapi yang menariknya berikutnya, wal arda farasnaha fani'mal mahidun. Bicara tentang bumi. Bumi kami hamparkan. Ya. Dan kami adalah sebaik-baiknya zat yang menghamparkan. Nah, yang menariknya adalah bagian ini. Ayat 50. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tazakkarun. Ya, ayat ke-49. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Berpasang-pasangan. Jadi ada langit, ada bumi, dan dia berpasangan. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, bahwa ada pasangan bumi dan langit, ada pasangan yang lain-lain. Nah, sekarang coba bayangkan dalam pemahaman alam semesta yang sekarang, bumi berpasangan dengan langit. Lah, kalau langit itu disebut universe, tidak mungkin bumi itu berpasangan dengan langit, dengan universe. Bumi kok berpasangan dengan universe? Di alam di sistem tata surya saja bumi itu cuma seuprit kecil, 0,14% masanya. Dalam Bima Sakti bagaimana? Apalagi dalam alam semesta. Gimana ceritanya? Seuprit gitu. Bumi itu hanya bagian yang sangat kecil dari universe. Nggak mungkin mau dipasangkan dengan universe. Saya hanya mau mengatakan bahwa ayat ini tidak bicara tentang universe. Itu satu. Yang kedua, dibilangin, oh, kalau Einstein itu dulu baca Quran dulu, nggak akan dia buat blunder seperti itu. Ya elah dek, coba lu cari ilmuwan yang baca Quran kemudian ngeluarkan teori sains yang sahih. Nggak ada. Yang ada tuh model-model kayak lu gini, gatuan ada ayat dicocokin, wah hebat. Nggak ada orang. Kalau benar-benar petunjuk sains, buktikan. Baca, ambil satu ayat nih, buktikan dengan menciptakan satu teori. Itu nggak pernah terjadi. Yang ada ya gatuk-gatuan begini. Nah, kemudian dikatakan itu blunder, ya silakanlah. Dalam sains itu biasa orang salah. Einstein pun salah, nggak hanya dalam hal ini Einstein salah, dalam hal teori kuantum pun tadinya Einstein itu menolak. Makanya ada ungkapan dia terkenal, ya, Tuhan tidak main dadu, itu biasa aja. Ya, bukan berarti kalau misalnya teori atom Dalton itu salah, terus Daltonnya blunder, nggak masalah, itu dalam sains biasa. Rutherford itu juga teorinya direvisi, diperbaiki. Teori Darwin itu juga direvisi, diperbaiki. Itu biasa saja. Bukan hal yang istimewa. Cuman yang istimewa itu klaim. Mengatakan, oh kalau dia baca Quran dulu, atau Quran udah 1300 tahun yang lalu ngasih tahu. Enggak lah. Enggak ada satu orang muslim pun yang bicara soal expanding universe sebelum ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim itu menemukannya, kemudian diklaim. Lah terus lu 1300 tahun pegang Quran ngapain, kan gitu. Kalau memang itu kenyataan yang ditunjukkan oleh Quran dan dipahami oleh umat Islam. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.
bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari.